Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk sedikit menjelaskan materi yang sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Pembahasan pertama yang akan kita kaji pada tema kita kali ini, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Perlu dicatat teman-teman, bahwa kewajiban menuntut ilmu merupakan hal yang tidak boleh kita lewatkan. Baik itu bagi laki-laki maupun perempuan. Karena pada dasarnya, baik itu laki-laki maupun perempuan, sejatinya Allah telah menjadikan kita, yaitu sebagai wakilnya di muka bumi, sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, jika pada masa lampau saja Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, maka tidak ada alasan lagi bagi kita pada zaman modern ini, di era yang canggih akan teknologi, untuk bermalas-malas dalam hal menuntut ilmu. Sampai sejauh ini bisa dipahami ya, bahwa kewajiban menuntut ilmu berlaku tidak hanya bagi laki-laki, melainkan bagi perempuan. Nah, selanjutnya, wajibnya kita menuntut ilmu sejatinya merupakan salah satu upaya kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimana kita bisa menjalankan setiap kewajiban dan hak yang telah dianugerahkan apabila kita sama sekali tidak memiliki ilmu akan hal tersebut. Sehingga kita sebagai seorang muslim sudah sepantasnya untuk menyadari bahwa menuntut ilmu merupakan suatu hal yang wajib. Adapun, sebagai seorang akademisi, kita pun mesti tahu bahwa taat untuk menuntut ilmu pada dasarnya merupakan bentuk rasa bakti kita atas anjuran yang disampaikan, baik itu oleh agama maupun ketetapan negara. Nah, di sini saya telah menyajikan beragam hal yang dapat menjadi dasar hukum maupun acuan kita dalam menuntut ilmu. Yang pertama yaitu terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122, yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa orang, untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Tentu melalui firman Allah tadi dapat kita ketahui bahwa kewajiban seorang muslim salah satunya yaitu untuk menuntut ilmu. Agar apa? Agar kita sebagai seorang muslim dapat menjaga diri kita dan lingkungan sekitar kita. Karena toh mereka, orang-orang yang menuntut ilmu pun pada dasarnya memiliki kedudukan yang penting. Layaknya mereka yang pergi ke medan perang untuk membela agama. Itulah kira-kira dasar hukum ataupun hal yang menjadi acuan kita agar senantiasa menuntut ilmu secara baik. Nah, acuan selanjutnya yang dapat kita pegang yaitu terdapat dalam hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya
segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan sana memintakan ampun bagi mereka penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Tentu, melalui hadis yang disampaikan tadi, kita bisa tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku panutan kita pun memberikan sebuah penuturan bahwa mereka yang menuntut ilmu pada dasarnya orang yang mulia, pada dasarnya orang yang memiliki kedudukan sangat agung. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita mesti meyakini apa yang menjadi keyakinan dan telah diperintahkan oleh sosok panutan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kira-kira dasar hukum ataupun sumber acuan kita dalam menuntut ilmu ditinjau dari segi agama. Nah, di sini saya sajikan pula yang menjadi dasar hukum ataupun sumber acuan bagi kita ditinjau dari segi ketetapan suatu negara. Nah, kita sebagai warga masyarakat Indonesia, sebagai warga negara yang baik, penting untuk mentaati beragam hal yang telah dianjurkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Salah satunya, perintah untuk menuntut ilmu, sebagaimana yang terdapat dalam PP nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar pada pasal 12 ayat 1 dan 2 serta Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Di sini kita bisa melihat bahwa pemerintah Republik Indonesia begitu serius, begitu memperhatikan rakyat ataupun masyarakat Indonesia agar mereka tidak melupakan kewajiban dalam menuntut ilmu. Karena pemerintah ataupun negara pun begitu menyayangi warga negara Indonesia agar mereka bisa hidup lebih baik, agar mereka bisa hidup lebih teratur. Salah satunya dengan menganjurkan mereka agar bisa menuntut ilmu secara baik. Sehingga tugas kita sebagai warga negara adalah menjalankan anjuran tersebut dengan sepenuh hati. Sampai sejauh ini bisa dipahami ya? Agar kita bisa menjadi warga negara yang baik, maka kita mesti menjalankan apa yang diperintahkan oleh negara tersebut. Terlebih, anjuran tersebut merupakan hal yang baik, hal yang positif. Itulah pembahasan perihal dasar hukum dalam menuntut ilmu. Apabila kita telah mengetahui hal tersebut, hal selanjutnya yang perlu kita ketahui, khususnya bagi seorang muslim, ialah terkait hukum dari menuntut ilmu tersebut. Nah, sejatinya hukum dalam menuntut ilmu terbagi atas dua macam, yaitu fardu ain dan juga fardu kifayah. Hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dalam segala situasi dan juga kondisi. Jadi perlu digarisbawahi ya, suatu hukum mencari ilmu menjadi fardu ain ketika ilmu tersebut tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim dalam segala kondisi, dalam beragam situasi. Melalui hal ini bisa kita ketahui bahwa ilmu tersebut merupakan ilmu yang penting untuk dipelajari apabila mereka menjadi seorang muslim. Apa saja contoh ilmu tersebut?
Nah, di sini telah disebutkan beberapa contohnya ya, seperti halnya ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya dan juga ilmu tentang tata cara beribadah. Itulah sedikit contoh berkenaan dengan ilmu yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim. Adapun yang dimaksud sebagai fardu kifayah, ketika hukum menuntut ilmu fardu kifayah tersebut berlaku untuk ilmu yang harus ada di kalangan umat muslim, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai oleh golongan non-muslim. Jadi perlu diingat, hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat muslim, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai oleh golongan non-muslim. Kata kuncinya itu tadi ya. Apa contohnya? Contohnya yaitu seperti ilmu kedokteran, ilmu perindustrian, ilmu falak, atau perbintangan dan lain sebagainya, ilmu eksakta atau sains, dan lain sebagainya. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan hukum dari menuntut ilmu. Lantas, apa sih yang jadi keutamaan dalam menuntut ilmu? Nah, di sini saya sajikan beberapa hal ya. Seperti keutamaan menuntut ilmu yang pertama, yaitu mereka akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, mereka pun mendapatkan keutamaan yang spesial dibandingkan dengan mereka yang hanya ahli ibadah. Adapun mereka yang membagikan ilmunya kepada orang lain akan mendapatkan pahala sedekah yang paling utama dibandingkan dengan menyedekahkan hal-hal yang lain. Karena pada dasarnya mereka yang menuntut ilmu akan diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya tidak usah khawatir, karenanya kita tidak usah gusar bahwa ada ibadah lain yang setara dengan jihad. Kita tidak perlu terburu-buru untuk mencapai potensi tersebut. Karena pada dasarnya, dengan kita menuntut ilmu sekalipun, kita telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya, teman-teman jangan sampai terbuai akan hal lain. Kita fokus terlebih dahulu dengan hal yang menjadi pondasi agar kita bisa hidup dengan damai, kita bisa hidup dengan tentram, yaitu dengan menuntut ilmu. Itulah yang menjadi keutamaan bagi mereka, penuntut dan pemberi ilmu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga dengan kita mengkaji lebih dalam berkenaan tema kali ini, kita bisa menjadi pribadi ataupun muslim yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.